Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan Saudara? Kami berharap Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Dan saat ini kita akan mengikuti persekutuan doa yang pertama dalam rangka bulan keluarga. Dan marilah kita mengawali persekutuan doa yang pertama ini dengan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 10 ayat 1 dan 3. Mari Bapak dan Ibu dan Saudara, kita akan datang pada Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini bersama-sama kami bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Wisma Pandunggal Merican untuk mengikuti persekutuan doa yang pertama dalam rangka bulan keluarga Tuhan dalam kondisi sehat Tuhan dan penuh dengan sukacita. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa ini, dan kalau sebentar lagi kami akan memulai jalannya persekutuan doa pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati, menyertai Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini, sempurnanya hanya kami panjatkan beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 4. Kitab suci harta
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa yang pertama bulan keluarga mengambil judul Bahasa Tubuh Alat Damai Sejahteramu. Gestur atau bahasa tubuh adalah salah satu cara untuk menunjukkan saat kita berkomunikasi secara nonverbal. Saat kita berkomunikasi, setiap orang yang berkomunikasi melakukan dua hal, yaitu dengan kita mengeluarkan kata-kata secara langsung, ucapan-ucapan kita, dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, yaitu dengan bahasa tubuh kita atau gestur kita. Contoh, kalau seseorang itu sedang marah, ada orang marah sampai matanya melotot. Tetapi ada juga orang yang walaupun itu sangat marah, tetapi dia bisa menahan amarahnya, tetapi wajahnya merah dan dia hanya terdiam. Saat bersedih, ada orang yang mencucurkan air mata, tapi juga ada mungkin tidak sampai mencucurkan air mata, cukup dia menunduk dan matanya berkaca-kaca. Kita sudah langsung tahu, oh dia sedang bersedih. Sebaliknya orang yang sedang bergembira, kita bisa lihat dengan bahasa tubuhnya, mata yang berbinar-binar, bibir yang tersenyum lebar, tersenyum dengan ceria, kita langsung tahu dia sedang bergembira. Tapi bicara tentang senyuman, jangan salah ya Bapak Ibu, tidak semua senyuman artinya sama. Ada senyum ceria, senyum kebahagiaan, senyum sukacita, tapi juga ada senyum sinis. Ada juga yang namanya senyum penuh kepahitan. Nah itu harus kita mengerti, karena kalau kita salah mengerti itu bisa menimbulkan masalah. Dan dalam hubungannya dengan keluarga, karena kita sudah masuk di dalam bulan keluarga, bahasa tubuh itu akan mempengaruhi komunikasi kita dengan orang terdekat. Suami dengan istri, orang tua dengan anak. Kita harus belajar untuk kita bisa saling memahami bahasa tubuh yang disampaikan. Akan susah kalau kita berkomunikasi sementara kita memperkatakan, kita berkata-kata berbicara, tapi mata kita tidak langsung melihat kepada orang yang kita ajak bicara, tetapi mungkin kita mengarahkan ke televisi mungkin, atau ke gadget kita, atau ke bacaan kita, maka orang yang kita ajak bicara akan merasa bahwa dia sedang diabaikan, diremehkan, dianggap sepi, masa bodoh. Dan tentunya itu akan menimbulkan satu masalah. Seringkali itu yang menjadi satu gesekan dalam kehidupan kita berkeluarga. Firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, Rasul Paulus dalam surat di Efesus tadi mengingatkan tentang kekayaan orang Kristen di dalam Kristus.
Sesungguhnya di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Kita menerima berkat terbaik sebagai umat pilihan. Berkat menerima hidup yang kekal. Itulah berkat-berkat yang sangat luar biasa yang dunia tidak bisa memberikannya. Dan berkat-berkat itulah yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Lalu bagaimana kita dalam memelihara kekayaan Kristus itu dalam hubungannya dengan keluarga kita? Bagaimana kita menghidupi kekayaan Kristus yang sudah kita terima itu dalam hubungannya kita dengan keluarga? Ada pesan firman Tuhan, khususnya di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 32 tadi, setidaknya ada 4 pesan yang Rasul Paulus sampaikan. Pesan yang pertama di dalam ayat yang ke-25, demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama adalah dengan membuang dusta. Rasul Paulus menghendaki setiap jemaat untuk mengatakan kebenaran satu dengan yang lainnya. Kalau ini kita kembalikan kepada hubungannya kita dengan keluarga, maka kejujuran ada sesuatu yang sangat besar akibatnya. Kita akan rasakan sungguh-sungguh saat kita mengatakan kebenaran atau kejujuran, itu akan mendatangkan satu berkat. Tetapi mungkin Bapak Ibu ada orang yang berkata, wah kalau saya jujur, ajur. Dengan mungkin anak dengan orang tua, suami dengan istri, jujur, ajur. Tetapi firman Tuhan tidak salah. Di dalam Tuhan maka jujur adalah mujur. Saya bisa memberikan satu ilustrasi. Seandainya mungkin tubuh kita ada yang mengalami luka, maka luka tentu saja tidak hanya kita biarkan saja, kita tunggu sampai dia sembuh dengan sendirinya, tentu akan memperpanjang penderitaan kita, luka kita. Tetapi beda kalau kita memberanikan diri, luka yang menganga kita berikan betadin misalnya. Tentu akan merasakan nyeri, tetapi nyeri itu sesaat. Bagaimana kalau dibandingkan dengan biarkan saja luka itu menganga? Lalu apa akibatnya? Nanti bisa terjadi infeksi tentunya, dan kemudian bisa berakibat yang fatal. Demikianlah yang dinamakan dengan dusta. Atau kan pilihan pada kita, apakah kita mau mengatakan kebenaran sekalipun itu sesuatu yang pahit, ataukah kita menyimpan kebenaran. Bapak Ibu, ada kata-kata, keterbukaan adalah awal pemulihan. Maka firman Tuhan pada sore hari ini memberikan satu pesan, bagaimanapun pahitnya, kalau kita ingin menikmati keluarga yang penuh dengan berkat Tuhan, maka pesan yang pertama yang penting adalah kita mengatakan kebenaran. Kita harus membuang dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Yang kedua, ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Rasul Paulus mengatakan bahwa marah itu wajar. Dan memang benar demikian. Marah itu adalah salah satu bentuk emosi. Ada emosi marah, ada emosi senang, ada emosi sedih, ada emosi takut. Itu adalah bentuk-bentuk emosi. Yang penting di sini adalah bagaimana kita mengelola marah kita sebagai salah satu emosi kita. Yang penting adalah ada dua hal saat kita marah. Yang pertama, harus ada alasan yang benar. Yang kedua adalah cara yang benar. Tidak cukup hanya dengan salah satu. Saat kita marah mungkin alasan kita benar, tapi saat kita marah caranya tidak benar. Dengan kita mungkin memaki-maki, alasannya benar, memang mungkin anak kita salah. Lalu kita memaki-maki, mengatakan sesuatu yang tidak baik, melukai, itu tentu akan tidak sampai kepada tujuan.
itu akan menimbulkan satu luka. Sebaliknya mungkin alasannya, nah ini lebih parah lagi, alasannya tidak benar, caranya benar, ini juga jadi masalah. Jadi dalam kita mengelola amarah, dalam hubungannya kita dengan keluarga, maka dua hal, harus ada alasan yang benar dan cara yang benar. Sehingga kita tahu sampai sasaran, tetapi tidak menimbulkan luka pada orang-orang yang kita kasihi. Karena ibarat kata kalau sudah ada luka, itu kita gambarkan seperti kita memaku di satu dinding, kemudian kita kan mesti dindingnya lubang. Kalau kita enggak jadi maku di situ, kita mau ganti tempat, dindingnya sudah terlanjur lubang, sudah ada di situ luka, dan itu tidak mudah untuk bisa diobati. Maka tidak salah firman Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 4 dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Pesan Tuhan yang ketiga, ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang ketiga adalah milikilah perkataan yang baik. Lawan kata perkataan yang baik di firman Tuhan dalam terjemahan LAI, terjemahan baru adalah perkataan kotor. Dikatakan sebagai lawan katanya ada perkataan kotor. Perkataan kotor itu bukan artinya bukan hanya mungkin diisi dengan kutukan-kutukan, umpatan, kata-kata kasar, atau mungkin kata-kata yang kurang ajar. Tetapi ini juga berarti bahwa kata-kata itu bukan kata-kata yang mendatangkan berkat, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang positif. Jadi kalau kita mau memiliki kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan, pesan yang ketiga dari firman Tuhan sore hari ini adalah milikilah perkataan yang baik. Setiap kita, orang tua dengan anak, suami dengan istri, kita perlu terus belajar untuk berkata-kata penuh dengan kelembutan dan cinta kasih. Saat kita mengoreksi, kita perlu koreksi tanpa menghakimi. Kita mendorong tanpa memaksa. Kita mengarahkan tanpa menggurui. Dan itu tentunya memerlukan kita terus belajar dan tetap terus belajar. Tetapi percaya Bapak Ibu, saat kita terus belajar untuk kita berkata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, maka umpan baliknya, maka kita juga akan menerima feedbacknya dari keluarga kita, dari orang-orang yang terkasih adalah sesuatu yang positif juga. Dan yang terakhir, yang keempat, pesan firman Tuhan adalah terambil dari ayat yang terakhir, ayat 32 demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang terakhir adalah milikilah keramahan. Kalau yang kedua tadi, kita mengelola kemarahan, marah, ini kebalikannya. Hanya dibalik saja tapi sangat-sangat jauh berbeda. Keramahan ini berhubungan dengan sikap tindakan yang terbuka. Dan ini bisa dibaca, ini sangat-sangat jelas terlihat saat kita menunjukkan kasih kita, perhatian kita, keramahan kita kepada orang-orang yang terkasih. Itu akan harus bisa dibaca. Kita tidak bisa, aku sayang dengan anakku, tapi kita tidak pernah memeluk dia. Kita mengatakan, aku perhatian kok sama suamiku, tapi kita tidak pernah menunjukkan saat dia berbicara kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Maka keramahan itu ada sesuatu yang sungguh-sungguh bisa dibaca dengan jelas. Jangan sampai kita di luar dibaca orang sebagai orang yang ramah, perhatian, tetapi di tengah keluarga
orang-orang terdekat tidak bisa membaca keramahan kita. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, ada 4 hal hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama adalah dengan kita membuang dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Dan yang kedua, mengelola marah kita. Yang ketiga, dengan kita berkata-kata yang positif. Dan yang terakhir adalah kita memiliki keramahan. Mudah-mudahan pesan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 25-32 yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu boleh kita ingat dan kita akan bawa, kita akan hidupi di tengah keluarga kita. Kita akan koreksi, kita akan evaluasi saat ini bagaimana saya berkomunikasi dengan orang-orang yang terkasih. Biarlah keluarga, orang yang kita kasihi bisa membaca lewat bahasa tubuh kita, lewat gestur kita, bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan kembali memuji Tuhan dari PKJ 288, inilah rumah kami 1 dan 2. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Mengingatkan kami bagaimana kami berkomunikasi dengan keluarga kami. Ampuni kami kalau kami salah berkomunikasi Tuhan. Orang-orang yang kami kasihi tidak melihat dari bahasa tubuh kami, dari sikap kami, bahwa kami mengasihi mereka. Lewat firman-Mu pada saat ini kami tahu Tuhan, bahwa kami perlu untuk kami berkata-kata dengan baik, kami perlu membuang dusta, kami perlu mengelola marah kami perlu untuk menunjukkan keramahan kami. Kami mau terus belajar Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami Allah Roh Kudus. Berkatilah keluarga demi keluarga di GKJ Wisma Panunggal Merican. Berkatilah kami Tuhan, di dalam bulan keluarga ini kami bisa mengevaluasi kembali bagaimana kedekatan kami dengan keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kesempatan yang sangat indah. Kami diingatkan akan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami tanah hati yang lembut Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang keras, sehingga saat firman Tuhan, teguran itu datang, kami meresponinya, dan kami boleh menghidupi dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan Yesus saat ini Tuhan, untuk gereja kami tercinta,
Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hadir di dalam situasi pandemi penuh dengan keprihatinan saat ini. Kami tetap percaya bahwa Engkau ada Tuhan yang hadir di gereja kami, di tengah keluarga kami, bahkan lebih lagi di bangsa kami. Engkau hadir. Kasih-Mu tidak dibatasi dengan situasi, kondisi, apapun Tuhan. Tidak ada yang bisa mengambil kasih-Mu, sukacita, damai sejahtera, karena itu ada di dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa, kami berdoa firman-Mu terus berbicara di dalam hati kami. Sekalipun kami sudah selesai, hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus belum selesai, dan Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami, sehingga kehidupan keluarga kami akan semakin dibaharui, kehidupan keluarga kami akan semakin manis, seperti anggur yang selalu baru, selalu manis setiap hari, karena ada Yesus di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bersama melayani dan saling mengampuni, ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni, ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri persekutuan doa yang pertama di bulan keluarga ini dengan memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 406 ayat pertama.